Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan salah satu salat fardu yang jumlah rakaatnya paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Namun meskipun memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit, salat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar sekali dan memiliki nilai yang tinggi di dalam syariat agama Islam. Dan salah satu kelebihan dari salat subuh yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyaksikan setiap orang muslim yang melaksanakan ibadah salat subuh sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Lalu benarkah membaca surat Qulhu ketika salat subuh itu dilarang agama? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain disaksikan oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang melaksanakan sholat subuh itu didoakan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam melaksanakan sholat subuh sebenarnya sama saja seperti pada sholat yang lainnya, yaitu dianjurkan untuk membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian benarkah surat Al-Ikhlas tidak boleh dibaca saat menjalankan ibadah sholat subuh? Dan apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas saat sholat subuh? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelum kita bahas mengenai hal itu, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang beberapa keutamaan melaksanakan ibadah sholat subuh. Waktu melaksanakan sholat subuh yaitu ketika terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, dan pada waktu inilah kebanyakan orang-orang sedang dalam keadaan tidur lelap, sehingga banyak sekali kaum muslimin yang masih lalai dalam melaksanakan sholat subuh karena mereka enggan bangun dari tidurnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan atas dasar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sholat subuh dengan kemuliaan dan keistimewaan yang tidak bisa didapatkan di waktu-waktu sholat yang lainnya. Bahkan saking istimewanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh setiap hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan jika sebuah doa disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan tidak akan ada perantara antara Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu artinya pasti akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah
dan jangan engkau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari solat, yang pada saat engkau mendapatkannya justru engkau akan tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dengan jaminan inilah seseorang yang melaksanakan ibadah solat subuh, maka kelak di surga ia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi telah dijelaskan bahwa solat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas saat mengerjakan solat subuh? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Membaca surat-surat pendek saat melaksanakan solat subuh seperti surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surah-surah yang lainnya sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan ibadah solat subuh, baik itu dibaca pada rakaat pertama ataupun pada rakaat kedua. Namun dalam hal ini bukan berarti dengan membaca surat Qulhu solat subuhnya menjadi tidak sah secara ilmu fikih, karena secara ilmu fikih boleh-boleh saja dan sah solatnya membaca surat atau ayat apapun dalam melaksanakan ibadah solat. Namun yang dimaksud dalam konten ini yaitu akan lebih baiknya lagi agar mendapatkan keutamaan yang lebih besar ketika melaksanakan solat subuh, membaca surat-surat yang lebih panjang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama solat duhur dan meringankan 2 rakaat terakhir, meringankan bacaan pada solat asar dan pada solat maghrib dengan membaca surah-surah pendek, dan pada solat isya membaca surah yang panjangnya pertengahan, sedangkan pada solat subuh membaca surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun jikalau kita tidak mampu atau tidak hafal surat-surat yang panjang, maka bacalah surat-surat yang kita hafal saja sesuai dengan kemampuan kita, meskipun harus membaca surat Qulhu dalam setiap rakaat solat. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 telah dijelaskan bahwa para malaikat Allah menyaksikan langsung orang-orang yang melaksanakan solat subuh. Dan dari tafsir ayat tersebut, para ulama telah menyimpulkan bahwa ketika melaksanakan solat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surah-surah yang panjang, karena di saat solat kita disaksikan oleh banyak malaikat dan banyak dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, maka akan menambah catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah apa saja yang dianjurkan dibaca saat melaksanakan solat subuh? Berikut ini beberapa surah yang dianjurkan dibaca saat solat subuh. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa beliau sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surah At-Takwir ketika beliau melaksanakan solat subuh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau sering membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surah As-Saffat ketika beliau melaksanakan solat subuh. Dan hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan solat wajib, beliau terkadang meringankan bacaan solatnya, dan terkadang dalam solat fajar atau solat subuh beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa surat yang dianjurkan dalam melaksanakan solat subuh berikut dengan keutamaan melakukan solat subuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.